Oke, jadi kisah yang aku ceritakan malam ini dikirim sama wak kita yang bernama Mary dari Kebumen, Jawa Tengah. Halo Mary. Nah, jadi wak kisah ini adalah pengalaman horor kakeknya Mary. Namanya kakek Jono. Pada saat beliau ini masih berusia remaja, which is sudah sekitar puluhan tahun yang lalu kan, Wak. Dan di sini tanpa mengurangi rasa hormat untuk memudahkan ceritanya, aku akan menyebut nama kakek dengan langsung aja, Wak, ya, Jono gitu. Sedikit informasi tentang Jono, Wak. Jadi dia ini merupakan keturunan orang terpandang di tempat dia tinggal. Dan generasi di atas-atasnya kakek Jono ini, Wak, punya kebiasaan selalu menjalani sebuah ritual turun-temurun, yaitu mengadakan syukuran dengan memotong ayam jago setiap Senin Pahing. Ini kegiatan yang sangat rutin dilakukan sama keluarga Jono yang sangat terpandang ini. Nah, kalau sampai mereka tuh tidak menjalankan ritual itu, biasanya mereka ini akan mengalami berbagai kejadian mistis yang menyeramkan. Nah, karena konsekuensi itulah, mereka sekeluarga selalu patuh menjalankan ritual itu dan tidak pernah sekalipun terlewat. Setiap kali Senin Pahing, ritual kayak gitu. Sampailah pada suatu hari, Wak, keluarganya Jono ini mengalami masalah finansial. Hal itu yang akhirnya bikin mereka tidak sanggup membeli ayam untuk melakukan si ritual Senin Pahing itu. Jadi ritual itu memang kasih ayam gitu lah, Wak, untuk sesembahan apa kayak gimana, nggak ngerti juga. Dan betul aja, Wak, setelah melewati ritual itu, keluarganya Jono ini mulai dihantui rentetan kejadian mistis yang super menegangkan. Dan gak cuman keluarganya aja, Wak, kawan-kawannya Jono yang kebetulan juga ada di rumahnya juga ikut menjadi saksi betapa seramnya kejadian itu. Jadi waktu ini, Wak, ya, pada suatu hari Jono ini lagi main sama dua kawannya, namanya Karyo dan Sugeng, bertiga nih. Saking asiknya main, mereka lupa waktu sampai hampir menjelang maghrib. Nah, gak lama ibunya Sugeng negur mereka, kalian ini main terus, sholat lah dulu sana, katanya gitu kan. Nah, dengar teguran itu, Sugeng masuk ke dalam rumahnya, ngambil sarung, mau sholat di masjid nih. Nah, setelah itu mereka mampir ke rumahnya Karyo buat ngambil sarung si Karyo juga. Lalu lanjut lagi ke rumahnya Jono yang ada di atas bukit. Hari itu malam Senin Pahing, Wak, ya. Nah, pas mau masuk ke rumahnya Jono, si kakek Wawa ini awalnya mana-mana aja, Wak. Jono, mereka tunggu di luar, Jono masuk ke dalam nih ngambil sarung juga. Cuma pas nunggu Jono ini, tiba-tiba si Sugeng sama si Karyo ini ngerasa hawa di sekitar mereka waktu duduk di luar ini kok jadi berubah nggak enak ya gitu. Nah, bersama dengan itu Jono juga nggak keluar-keluar dari rumah, Wak. Si Karyo ngeluh, Jono ini kemana sih, kok lama kali ngambil sarung aja. Dan gak lama setelah ngomong kayak gitu, Karyo tiba-tiba dengar ada suara geraman mirip seperti geraman harimau, Wak. Itu tuh bukan di hutan ya, tapi kenapa ada suara harimau dekat sini? Takutlah si Karyo kan, dia bisik, Geng, kok dengar, Geng? Iya, aku dengar suara auman harimau kan. Kok perasaan aku gak enak ya, lo ya. Kita masuk aja lo ke rumah si Jono, yuk, takut aku, yuk, apa ya, Geng, gitu. Masuklah mereka berdua ke rumahnya si Jono. Dengan langkah gugup, Karyo Sugeng pun masuklah ke dalam rumah tanpa izin, langsung masuk aja gitu. Begitu masuk, mereka nengok Jono